Gimana? Ini yang lain jangan-jangan cuma join doang, terus nggak standby lagi. Boleh, Bu. Apa on cam aja ya semuanya? Ah, Bu. Oh my God. Tell me one time, Max. Gimana nih? Happy. Oh, Dini doang yang jawab. Iya, boleh, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Oke, ini kita mata kuliahnya pengelolaan lahan basah ya teman-teman ya. Iya, Ibu. Jadi kita akan membahas terkait apa sih itu lahan basah dan pengelolaannya gimana, pemanfaatan seperti apa gitu ya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke sana, kita bisa sepakati dulu kali ya. Sepakati dulu perkuliahannya seperti apa gitu, kemudian penilaiannya seperti apa, teknisnya seperti apa. Yang jelas, kalau dilihat ternyata saya lihat jadwalnya hari Senin semua ya, kelas A dan kelas B untuk PLB ini. Benar nggak? Iya, Bu, untuk pasti. Coba pagi ya, Din ya, jadwalnya. Sebentar, Bu, saya lihat dulu. Iya, Bu, pagi. Kemarin katanya ada yang keberatan hari Sabtu kuliah gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya di hari Senin tapi sore kali ya gitu, itu mungkin bisa sayangnya gitu. Nah tinggal nanti teman-teman yang ini kan kalau mau memfiksasi jadwal bisa di weekday tapi jam 5-an gitu ya. Gimana? Nanti tinggal didiskusikan aja sama teman-temannya kira-kira maunya kapan gitu supaya bisa sepakat dan tidak perlu hari Sabtu kuliahnya karena takutnya ya memang ada kegiatan dan lain sebagainya ya teman-temannya gitu. Kalau saya sih nggak ada gitu ya. Tuh. Nanti tinggal diskusikan nanti Dini sama Andre kan ya yang PJ-nya kan. Jadi silahkan nanti hubungi saya bisa via grup aja kali ya gitu. Jadi biar informasinya nyampe ke semuanya gitu untuk perkuliahannya di hari apa. Gitu ya Din ya. Oke, Bu. Oke. Nah, kemudian untuk penilaian kita mengikuti penilaian dari akademik yaitu UTS itu 15%, UAS itu 25%, kemudian tugas itu 10%, dan juga proses itu 50% gitu. Bagaimana sih proses itu? Ya, proses itu ya bagaimana teman-teman berproses di dalam perkuliahan gitu, sampai bisa memahami apa itu pengelolaan lahan basah. Karena kalau kita ngomong lahan basah ini sebenarnya banyak banget dan bisa di kasus ke lapangan langsung sama teman-teman. Bisa bisa survei, bisa identifikasi, bisa menganalisis semuanya apa yang terjadi dengan lahan basah di Karawang misal kayak gitu atau di kota-kota lain di tempat tinggal teman-teman sendiri. Jadi penilaiannya ya teman-teman, saya tidak menerima komplain nilai kalau misalnya tidak menyadari kesalahannya sendiri gitu. TikToknya kayak kemarin-kemarin, kenapa nilainya kecil gitu, padahal nggak sadar, nggak sesuai jadwal untuk mengumpulkan tugas gitu ya. Jadi tolong disadari dulu kenapa bisa gitu kurang nilainya, aku ngomong gitu ya. Jadi kan kalau di e-kampus itu transparansi nilai jelas ya gitu. Saya tidak menerima upload tugas, submit tugas tuh di luar e-kampus. Jadi semuanya via e-kampus. Supaya
adil sama yang lain. Gitu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Untuk teknis tugas saya pikirin dulu deh. Saya belum punya ide nih buat bikin tugas supaya teman-teman bisa aktif kuliahnya nih. Jadi saya pikirin dulu kira-kira baiknya kayak gimana supaya bisa nge-trigger teman-teman nih biar bener kuliahnya gitu ya. Jadi segitu dulu sih untuk teknis dan penilaian. Untuk kehadiran, apakah wajib hadir Bu? Enggak kok gitu. Saya nggak penting gitu, nggak terlalu penting masalah kehadiran. Yang penting teman-teman bisa ketika saya tanya gitu dan paham apa sih yang kita pelajari di pengolahan lahan basah ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Ini pada baru bangun semua kayaknya ya. Jadi rada-rada gitu ngomongnya nih hemat banget gitu, nggak ada yang ngomong. Hemat ngomong nggak pangkal kaya guys. Ngomong. Hemat ngomong nggak akan kaya. Ya Bu. Ya, Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada saya nanya nih. Mungkin cukup Bu. Oke. Oke, berarti teknis disepakati seperti itu ya, gitu. Berarti ini kesepakatan kita bareng-bareng bahwa memang teknis perkuliahan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian berarti kita bisa masuk nih ke pengelolaan lahan basah. Gitu. Kan ini udah harusnya minggu kedua ya. Berarti harusnya teman-teman ini udah mulai kepo-kepo dikit sih. Lahan basah itu apa sih gitu ya? Ya nggak sih? Saya udah kepo dari kapan tahu, Bu? Ya, Ibu. Jadi lahan basah itu menurut teman-teman apa? Lahan yang basah. Lahan basah itu sawah. Emang iya? Coba cari. Wilayah-wilayah di mana tanahnya tuh Rajib, jenuh dengan air. lahan basah itu apa, Jip? Sawah kan? Sawah itu padang basah. Iya, sawah. Sawah kan? Ayo googling. Bentar gua mah. Ya, Ibu. Bu, kalau dari salah satu sumber saya dapat kalau lahan basah itu wilayah daratan atau tanah yang jenuh akan air, Bu. Oke. Tuh, berdasarkan referensi ya, udah ini ya gitu. Ngomongnya kalau lahan basah atau kalau dalam bahasa asing itu dibilangnya wetland gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar wetland, nah itu lahan basah itu yaitu memang area yang memang tanahnya itu jenuh dengan air. Kondisi jenuh dengan air itu kayak gimana sih? Fikri, Saya nggak ngerti ya maksudnya jenuh dengan air. gimana Fik? Kondisi jenuh dengan air tuh kayak gimana sih? Tanah yang jenuh dengan air. Kayak gimana tuh? Maksudnya ada air berlebihan kan? Jenuh maksud jenuh air. Fikri ada nggak nih? Ada, Bu. Oke. Jadi ini Bu, kondisi jenuh airnya itu kondisi di mana tanah sudah tidak mampu lagi menampung air ke dalam porinya, Bu. Contohnya gimana itu? Kan kemarin habis belajar ya hidrologi terbuka dan tertutup. Nah, harusnya kalau jenuh dengan air itu udah paham nih. Gimana kondisi jenuh dengan air. Jadi gimana tanah yang jenuh dengan air tuh kayak gimana, Fik? Air sungai. Yang tidak bisa menampung air lagi tuh kayak gimana sih?
Ada yang mau bantuin Fikri? Saya bisa Oke, iya Zalfa. kalau lahan basah yang jenuh dengan air itu kayak kayak genangan gitu Bu, kayak bentuknya kayak rawa gitu. Oke. Nah, tadi kita combine nih yang dari Fikri sama Zalfa gitu ya. Berarti tanah yang jenuh, yang dia tuh udah gak bisa nampung air lagi kalau kita kaitkan dengan kemarin ada kali ya tugas tentang hidrologi terbuka tertutup itu ya gitu, yang memang menjelaskan bahwa ada kejenuhan air gitu. Jadi tanah itu dia punya pori-pori yang ditandai dengan tingkat porositas gitu. Ada porositas, ada permeabilitas. Porositas itu porinya. Jadi tanah itu memang punya pori kan. Bisa ketika ada pori, ada permeabilitas, dan ada daya kapiler di dalam sana gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya numpahin air di atas tanah, dia ngeresap kan? Ya nggak? Itu dalam kondisi tanah yang tidak ada genangan ya. Bener ya? Ngeresap kenapa? Karena ada porinya. Nah, sekarang semua pori itu sudah diisi dengan air. Jadi kalau misalnya kita punya tanah dengan kedalaman 1 meter gitu, semuanya itu udah jenuh dengan air. Jadi rongga-rongga itu udah terisi dengan air. Sehingga air yang masuk itu kemudian dia menggenang. Contohnya seperti apa? Tadi Jawa bilang ada rawa gitu ya. Kalau misalnya kayak di Karawang, mungkin ada nggak sih rawa di Karawang? Saya nggak tahu sih ada rawa apa nggak di Karawang nih. Cuma mungkin ada kali ya, cuma kita nggak tahu aja gitu. Jadi pesisir pantai yang ada bakaunya, yang ada mangrove-nya, itu juga termasuk sebagai lahan basah. Kenapa? Karena dia ada tanah gitu. Jadi itu bukan sedimen. Kalau di laut itu kan sedimen ya bagian bawahnya. Tapi kalau udah di pesisir gitu, di daerah pinggiran-pinggiran itu tanah dia. Nah, jadi itu juga diklasifikasikan sebagai lahan basah alami. Nah, lahan basah ini dia ada alami, ada buatan gitu, teman-teman. Gitu ya, ada alami, ada buatan ya. Alami berarti yang memang rawa, terus kawasan mangrove gitu ya. Kayak gitu kan. Kan teman-teman bisa lihat kan kalau sering nggak sih ke daerah pesisir ngelihat kan yang mangrove gitu. Kan dia ada genangan airnya kan gitu. Di bawahnya ada tanah, kemudian ada genangan airnya. Sedikit gitu menggenangnya. Nah, itu yang alami gitu ya. Tapi kalau misalnya yang buatan tuh kayak gimana sih? Izin jawab tuh yang kayak sawah bukan? Ya, bener, kayak sawah. Jadi, lahan basah itu ada lahan basah alami, ada lahan basah buatan. Lahan basah alami tadi ada rawa, ada kawasan mangrove gitu ya. Kemudian kalau di Kalimantan, di Sumatera tuh ada gambut gitu. Kemudian tepian-tepian sungai itu gitu yang di kalau apa ya bahasanya ya, pinggir-pinggir sungai itu yang ya ada mangrove-nya juga lah gitu ya. Saya lupa namanya, tapi ada namanya sendiri gitu. Nah, kemudian kalau misalnya lahan basah buatan tuh ada nggak sih? Ada. Lahan basah buatan, apalagi buatan ya gitu, gampang banget bikin tanah yang kemudian digenangi oleh air gitu. Contohnya yang paling sederhana adalah sawah. Kan nanam padi itu kan pasti menggenang kan airnya di sawah itu gitu, karena emang karakteristiknya seperti itu. Nah, dengan kita tahu bahwa ada kok gitu lahan basah buatan yang dibikin gitu ya, yang dibikin oleh manusia, yang dibikin oleh masyarakat gitu untuk fungsi tertentu. Tapi apakah semua tanaman, apakah semua flora itu bisa hidup di situ? Enggak gitu ya. Jadi dengan kondisi adanya lahan basah ini, tidak semua tanaman, tidak semua hewan itu bisa hidup di sana. Tapi memungkinkan untuk tanaman dan hewan-hewan tertentu gitu. Makanya di situ dia membentuk satu ekosistem lahan basah namanya. Kenapa jadi membentuk ekosistem? Karena ada banyak makhluk hidup kan yang bisa tumbuh walaupun dengan karakteristik tertentu gitu.
Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman, lahan basah itu seperti apa? Ya, Bu. Bisa Ibu. Ada yang mau ditanyain? Saya Bu, Nggak ada? saya Bu. Oh, oke. Ya, Aldi Kalau gimana? kalau seperti kolam ikan itu termasuk lahan basah bukan Bu? Bisa jadi kalau di bawahnya itu tanah gitu. Tapi kalau bawahnya itu masih semen gitu ya, apa sih cor-coran kayak gitu ya bukan lah, karena lahan basah sendiri kan kalau kita bagi dua definisinya itu kan lahan terbuka, kemudian ada genangannya gitu. Artinya ada tanah dan juga ada air. Nah, kalau misalnya dasarnya itu tanah ya bisa aja dibilang itu lahan basah buatan gitu. Karena ada saya baca lahan basah itu sama aja kita mempelajari tentang warna hijau dan biru secara bersamaan gitu. Jadi syaratnya adalah ada tanah dan juga ada air gitu. Gitu ya. Gimana Aldi? Punya kolam-kolam ikan ya? Ada di belakang rumah Bu. Terus dasarnya apa? Cor Tanah. atau Tanah tanah? sih. Oke, nah, tanah berarti itu lahan basah buatan berarti. Masuk kriterianya gitu ya. Iya Bu. Nah, sekarang lahan basah buatan itu kenapa sih harus dibikin-bikin gitu ya lahan basah buatan? Sebenarnya punya fungsi yang banyak gitu. Ya salah satunya dibikin lahan basah buatan itu karena memang berpotensi untuk adanya keuntungan ya di situ gitu ya. Ada unsur ekonomi di sana yang jadi tujuannya gitu. Kenapa ya? Sawah itu kan lahan dibuka dibikin jadi lahan basah gitu ya, lahan basah buatan. Ada unsur ekonomi di sana. Tadi kayak Aldi juga punya kolam ikan gitu. Nah itu juga ada unsur ekonominya kan di sana atau dengan tujuan yang lain gitu. Jadi biasanya lahan basah buatan itu tidak akan dibikin kalau tanpa tujuan tertentu begitu. Beda halnya dengan lahan basah alami. Lahan basah alami fungsinya buat apa sih? Ya jelas dia tuh ada untuk melindungi lingkungan ya, kayak mangrove ada untuk memecah ombak gitu ya, untuk menjaga daerah-daerah yang memang ada air dengan gelombang yang tinggi kayak gitu. Kemudian gambut gimana ya? Gambut itu kan dia kenapa gambut itu terbentuk gitu. Lahan gambut itu lahan basah yang bentuknya lahan gambut itu kan dia ada tanah, kemudian ada tanaman-tanaman yang busuk gitu, kemudian membentuk gambut ya kan. Jadi gambut itu karakteristiknya tuh ada selulosa gitu, ada hemiselulosa, ada lignin di sana. Jadi lignoselulosanya tinggi gitu. Jadi dia masih bentukannya tuh nanti gambut itu semakin lama dia bisa jadi batu bara nanti. Jadi itu bentuk. Jadi ketika kan kalau kita tahu nih batu bara, minyak bumi itu berasal dari tumbuhan langka yang membusuk, yang lapuk gitu ya. Pembusuk dari proses penguraian itu, pembusukan itu. Dia proses pertamanya kayak gimana sih ya? Ya pembusukan dulu, penguraian, terus dia menjadi gambut kemudian semakin dengan adanya panas dan lain sebagainya dia akan mengendap dan dia akan jadi minyak bumi, jadi batu bara yang lebih lama itu akan jadi batu bara gitu. Nah, makanya kenapa gambut itu, lahan basah gambut ini adanya di Sumatera dan Kalimantan gitu. Karena apa? Karena kondisi geografisnya, kondisi geologinya gitu. Dia itu mengandung batuan-batuan gitu, yang memang ada. Ya kita tahu kan di Sumatera, kemudian di Kalimantan itu banyaklah batu baranya, banyaklah minyak buminya. Nah, itu yang menyebabkan juga kenapa lahan gambut itu banyak di sana. Ibaratnya tuh kayak kalau batu bara waktu 100 tahun gitu untuk terbentuk dari permukaan ini, ya mungkin gambut ini baru sampai 30 tahunnya nih gitu. Jadi baru sampai proses bentuknya gambut yang terbentuk. Tapi ketika itu berlanjut bisa jadi akan jadi minyak bumi, akan jadi batu bara gitu. Nah, cuman bagus nggak sih Bu sebenarnya kalau lahan gambut gitu? Ya bagus nggak bagus sih ya gitu. Apalagi kalau misalnya jadi kebakaran itu
bahaya banget di lahan gambut. Kenapa? Bagian atasnya padam, tapi di bawahnya ini masih terjadi kebakaran. Dan itu sering sekali di Kalimantan, di Sumatera itu ketika terjadi kebakaran gambut, bagian atas itu sudah padam, tapi di bawah tuh masih ada api dan itu lumayan besar. Jadi akan ada kebakaran susulan gitu. Jadi akan timbul lagi apinya. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu ya. Tapi subur nggak sih? Subur aja sebenarnya, karena memang unsur karbonnya tinggi kan ya, tapi memang perlu dilakukan pengelolaan dulu supaya bisa digunakan. Nggak bisa lahan gambut itu langsung dipakai, karena dia gambut ini kayak contohnya kayak sawah gitu ya, langsung dipakai buat nanam padi gitu. Setahu saya sih nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang dia pH-nya rendah. Nah, padi itu tidak bisa hidup di pH rendah. Jadi dibutuhkan pengelolaan lahan gambut supaya gimana caranya lahan gambut yang asal ini bisa digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Nah, ini yang akan kita pelajari, teman-teman. Ini bagaimana kondisi kalau lahan basah buatan, kita udah tahu nih kita bisa mengkondisikan. Tapi yang perlu kita maksimalkan adalah lahan basah alami gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita lahan basah buatan kan itu membuka lahan lagi ya kan, membuka lahan lagi yang harusnya hutan, kemudian dia tebang semuanya, dibikin jadi sawah. Ya secara untuk ekonomi mungkin akan terpenuhi kebutuhan yang bikin sawah dan punya lahan tersebut. Tapi dari segi lingkungan ada pengurangan lahan terbuka hijau kan gitu. Daerah resapan airnya akan berkurang. Kenapa? Yang awalnya pohon yang bisa menyerap air dan sebagainya, menghasilkan oksigen, kemudian dirubah menjadi sawah yang tadi dengan air. Kan menggenang. Ya Bude, makasih Bude. Bagus sawah itu tadi air akan dibuang lagi di daerah area yang berkurang. Nah, hal ini yang jadi concern juga gitu. Kenapa ya yang dulu itu dibiarkan saja, biarkan karena konversi itu masih belum berasa. Sekarang kan udah marak banget nih, masalah global, iklim gitu ya. Nah, ini yang jadi poin yang disepakati, ada namanya konvensi Ramsar gitu. Di konvensi Ramsar itu disepakati semua negara kita jadinya mengelola lahan basah secara berkelanjutan. Bagaimana memanfaatkan pengelolaan dan tidak memanfaatkan lahan secara berkelanjutan? Itu dilakukan dengan tadi misalnya lahan gambut bukan dikonversi, dimaksimalkan, dioptimalkan lahan gambut ini bisa digunakan sebagai lahan dan yang berkelanjutan. Nah, itu yang kita pelajari dari pantannya gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya mengelola lahan basah ala-ala yang karakteristik alaminya itu tidak dimanfaatkan supaya dia bisa dimanfaatkan gitu. Bahkan kalau misalnya terjadi pencemaran gitu ya, ada namanya lahan basah buatan kalau kita dengan menanam gitu. Nah, fungsinya ini itu untuk fitoremediasi itu kita bahas tentang pas kuliah yang ya. Ada tugas-tugasnya yang membahas biodiversiasi. Ini poin-poinnya. Kalau kita bisa di TLL itu banyak memanfaatkan wetland itu untuk jadi salah satu metode untuk penurunan pencemaran gitu. Misalnya kayak kita mau tahu ya kayak sungai itu biar masuk yang hampir wetland lah gitu ya. Dia benang-benangannya tinggi ya. Ada gondok gitu, ada gondok di raya tersebut. Sebenarnya itu kalau kita mau lihat kan prosesnya ada alamnya gitu ya. Kalau misalnya air sungai itu memang mengandung berat. Ada eceng gondok ini dia itu bioindikator dari NPK. Kalau jadi kalau misalnya si gondok subur berarti NPK itu kita tahu dan tinggi di air ini. Karena makanan dari gondok ini ada NPK. Nah ini kan satu fungsi bagi kemudian
ada logam berada eceng gondok yang bisa meleleh masuk sama liga, terus taruh dan batangnya, taruh daunnya gitu. Ya, jadi kalau bisa kita lihat, oh dia ada yang berwarna kuning nih, ada yang kemudian kayak kering gitu ya. Nah itu namanya gitu, karena ada dalam biomarker kan gitu. Berarti ada yang salah nih dengan si air sampai si eceng gondok ini berwarna seperti itu. Banyak sekali penelitian yang kemudian dikembangkan mengenai pemanfaatan tanaman-tanaman dan lahan basah, tanaman-tanaman tertentu yang bisa hidup di lahan basah untuk menurunkan konsentrasi pencemar gitu. Nah, itu juga akan kita pelajari nanti ke depannya. Karena ini bagian dari upaya dari remediasi pemulihan lahan pencemar gitu ya. Jadi tapi apakah itu jadi olahan utama? Biasanya enggak, teman-teman. Jadi biasanya dia lebih difungsikan untuk setelah pengolahan CP kimiawi gitu kayak koagulan dan lain sebagainya tidak terlalu banyak dan prosesnya tidak terlalu berat, kemudian ditambah dengan proses biologis yang biasanya kita memang menggunakan dengan radiasi dengan berbagai tanaman gitu ya, ada gondok, ada kayu aku, ada burung tikus gitu, banyak sekali ya, banyak sekali jenisnya gitu untuk tanaman air yang bisa hidup di lahan basah ini, yang kemudian difungsikan sebagai agen fitur remediasi gitu. Sampai sini dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Ibu, saya mau tanya. Oke. Tadi kan dijelasin kalau misalkan lahan gambut itu kan pH-nya itu asam lebu karena ada hasil dari pelepasan dari tanaman atau tumbuhan itu. Nah, sementara kalau misalkan di lahan basah yang alami lainnya kayak contohnya rawa ataupun kayak di kawasan mangrove itu apa kemungkinan juga itu pH-nya asam? Mungkin enggak. Saya nggak baca juga sih kalau misalnya rawa gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak mangrove mungkin enggak sih kalau pH-nya ya gitu, pH-nya rendah. Karena tadi kalau rawa bisa jadi kan gitu hampir kayak gambut, tapi dia tidak selama apa ya, pelapukan atau penguraian itu nggak selama yang memang ada di kawasan gambut tersebut gitu. Cuma gini, biasanya ketika terjadi kondisi anaerob, tahu kan kondisi anaerob ya teman-teman? Ada aerobik, ada anoksik, ada anaerobik. Kita tahu nggak anaerobik? Iya, Bu. Kondisi apa? Kalau anaerob itu kondisi di mana tidak membutuhkan oksigen lagi gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita berhubungan dengan tadi misalnya mau mengidentifikasi sederhana gitu ya, apakah air itu dia pH-nya rendah atau pH-nya itu rendah, mungkin nggak sih pH di air tersebut rendah gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi dari kondisi oksigennya gitu. Jadi ada kondisi aerobik, ada kondisi anoksik. Kondisi anoksik itu ada oksigen tapi terbatas gitu. Jadi bakteri yang ada di sana itu dia bakteri fakultatif. Bakteri yang bisa hidup di aerob, bisa hidup di anaerob. Nah, tadi kalau yang anaerob kan Devita udah bilang bahwa itu kondisi dengan tidak ada oksigen. Jadi bakteri yang hidup di sana adalah bakteri anaerob. Apakah bakteri anaerob ini bisa hidup di kondisi aerobik? Nggak bisa. Kecuali dia bakteri fakultatif gitu ya. Nah, 3 hal ini nih, kayak kawasan rawa sebenarnya dia itu kan masih ini ya. Kalau rawa itu kedalamannya belum bisa terukur kan gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kondisi kedalaman itu kalau tidak salah ya sampai 1 meter tuh masih bentuknya aerobik gitu. Jadi ketika aerob bisa jadi gitu ya kondisinya itu dia masih pH-nya tidak terlalu rendah. Kalau gambut itu kan dia dalam banget gitu ya, dalam gitu kondisi lahan gambut itu. Nah, itu yang menyebabkan memang jadinya proses penguraian itu berlangsung sangat lama sehingga asam-asam lemak gitu ya, asam-asam organik yang terbentuk dari proses penguraian itu dia terakumulasi gitu.
Nah, kalau misalnya rawa, kemungkinan tidak, kalaupun dia rendah mungkin di 5, di 6 kali ya gitu, nggak akan sampai yang 3 drop gitu pH-nya. Kenapa? Karena kawasan rawa itu dia masih, kalaupun kondisinya bukan aerobik, mungkin anoksik, yang mana di situ masih ada proses nitrifikasi, denitrifikasi, dan juga ada proses anamoks gitu. Jadi siklus N-nya itu masih berputar gitu. Udah belajar belum siklus N? Belum. Oh, berarti ya udah nanti tugasnya itu ya. Belajar bagaimana nitrogen dan fosfor di dalam air itu bisa menghilang gitu. Jadi tadi karena pengaruhnya ke pH gitu. Kenapa pH itu rendah? Karena adanya akumulasi asam-asam organik gitu. Nah, dengan adanya proses nitrifikasi dan nitrifikasi yang terjadi dalam rawa gitu, itu bisa melepaskan asam-asam organik dalam bentuk amonia, gas kan dia, amonia itu. Jadi dia lepas ke udara gitu. Karena memang ada yang jadi gas, ada yang non gas. Nah, itu nanti kita pelajari itu proses nitrifikasi dan nitrifikasi yang menyebabkan kawasan rawa itu mungkin pH-nya rendah, tapi tidak akan drop seperti gambut gitu. Tapi kalau misalnya lahan gambut nih, bukan dia tuh drop ya pH-nya katanya gitu. Apakah akan ada pembeda antara pH di permukaan dengan bagian tengah dan juga bagian bawah? Pasti berbeda. Kenapa? Ya tadi karena ada proses nitrifikasi dan nitrifikasi tadi yang memang salah satu proses dalam proses penguraian atau pelapukan. Sehingga ketika dia mungkin di bagian atas gitu ya, di bagian lapisan permukaan atas 0 sampai 50 cm, mungkin itu masih pH-nya nggak akan drop gitu. Berbeda dengan yang lebih dalam. Sama aja kan kayak di laut gitu ya, semakin dalam semakin hilang oksigennya, semakin mungkin kalau misalnya ada proses, karena di laut tidak ada proses pelapukan yang memang terakumulasi seperti itu, makanya dia pH-nya rendah, tapi kan semakin bawah dia akan semakin hilang oksigennya gitu. Kira-kira gitu, Dev. Jadi kalau tadi pertanyaannya pH gitu ya, kemungkinan kalau pH di lahan rawa itu dia mungkin asam tapi tidak akan lebih rendah daripada lahan gambut gitu ya. Terjawab kira-kira, Dev? Terjawab. Berarti kalau misalkan dari pH si rawa itu lebih tinggi juga, kemungkinan maksudnya bukan rawa, kayak contohnya di kawasan mangrove itu kemungkinan juga nggak ada tanaman yang tumbuh gitu ya Bu, karena tadi juga kan Ibu jelasin kalau misalkan gimana, Dev? Dek, gue minta tolong tadi nasi. Tadi Devita kayaknya belum kelar ya ngomongnya. Ya nggak sih? Tadi saya doang yang hilang suaranya. Iya Bu, kayaknya ada kendala jaringan. Oh, oke. Oke, sampai situ ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Bu izin bertanya. Kalau saya pernah baca waktu itu, kalau lahan basah itu kalau nggak salah kan ada 2 jenis ya Bu, ada yang permanen maupun ada yang musiman. Kalau yang musiman itu yang seperti apa ya Bu?
Jadi kan gini, syaratnya lahan basah itu adalah ada air dan juga ada tanah gitu ya. Nah, jadi kenapa dia ada yang permanen atau musiman itu dipengaruhi oleh air. Bisa kita sebut sebagai lahan basah? Gimana? Bisa nggak kita sebut sebagai lahan basah tuh kalau misalnya sawah kondisinya kemarau kering dia gitu, atau misalnya waduk nih kemarau gitu ya, airnya itu dia jadinya meresap ke bawah, mengisi terjadi infiltrasi gitu ya, meresap dia ke bawah, kering bagian atasnya, apakah bisa kita sebut dia sebagai lahan basah? Enggak. Siapa ya yang mau saya tanya ya? Tasya. Kira-kira kalau misalnya, Tasya ada nggak Tasya? Oke. Ada Ibu. Jadi gimana Tasya? Tadi kan Yoga nanya kan gitu ya. Kalau bedanya lahan basah permanen dan tidak permanen itu gimana? Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya bentuknya contohnya sawah kemudian dia kering, apakah dia termasuk sebagai lahan basah? Ibu, ya. Maaf ya Ibu, tapi kalau salah. Menurut saya, kan sawah kan lagi kemarau ya Bu. Berarti masuknya ke musiman. Musiman ya, gitu. Berarti ketika dia kering, dia tidak bisa kita sebut sebagai lahan basah ya kan? Karena syarat dari lahan basah itu adalah dia ada tanahnya itu jenuh dengan air gitu, Wildan. Jadi, Wildan? Ya Ibu. Oke, jadi bisa dipahami ya dengan contoh tadi ya, sederhananya seperti itu gitu. Bedanya apa? Berarti kalau misalnya bentuknya biasanya sih lahan basah buatan nih yang memang jadinya musiman. Kenapa? Karena tidak selalu tanahnya itu jenuh dengan air. Berbeda halnya dengan lahan basah yang alami gitu ya. Lahan basah yang alami itu ya mungkin kayak saya rawa juga masih bisa kering kalau misalnya musim kemarau kan gitu. Kenapa? Karena tadi ada pengaruh panas, ada evaporasi ya kan kalian belajar nih hidrologi udah kan, ada evaporasi, ada evapotranspirasi gitu ya. Kemudian ketika ada evaporasi airnya menguap, kemudian karena tidak ada input lagi si air ini, kemudian tanahnya itu menjadi merekah gitu ya, tanpa merekah pun si tanah ini dia udah punya pori-pori yang kemudian mengalirkan air di atasnya itu ke bawah. Karena apa? Karena sifat air itu kan akan mengisi ruang. Ketika dia mengisi ruang, dia akan mengisi aquifer paling bawah dulu gitu, yang butuh air. Sehingga di bagian permukaan ini tidak akan jenuh dengan air gitu, justru kekurangan air. Nah, ketika kondisi itu terbentuk, maka dia tidak bisa disebut sebagai lahan basah. Lahan basah itu lagi-lagi syaratnya adalah ada lahan atau tanah yang ada lahan dengan tanah yang jenuh dengan air. Ketika tidak memenuhi persyaratan itu, maka tidak bisa disebut sebagai lahan basah. Begitu. Baik dia lahan basah buatan maupun alami. Begitu Wildan kira-kira. Kira-kira terjawab Wildan? Iya Ibu, terima kasih terjawab Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya Ibu. Oke. Kalau misalkan ini Bu, lahan basah ini misalkan sudah kering ya Bu, tapi karena mungkin dulunya lahan basah terus dijadikan pemukiman, itu gimana Bu? Kalau ada kan tadi misalkan dulunya banyak air di dalamnya gitu Bu, apakah akan terjadi sesuatu gitu Bu? Maksudnya gimana nih? Sesuatu kayak gimana nih? Yang jelas sih itu kan perubahan tata guna lahan ya, pasti akan berdampak kalau dari segi lingkungan. Cuma saya mau tahu spesifik pertanyaan Rajib dulu nih, mau melihat ke aspek mananya nih? Dampak.
misalkan bisa jadi tanahnya itu ke bawah gitu Bu, karena mungkin dulunya basah gitu Bu, air semua dalamnya. Nah ini jadi kan gimana ya, bentar saya cari dulu kalimatnya ya yang bisa lebih gampang untuk dicerna. Kalau lahan basah itu kan jadi gini, kalau ada longsor atau jeblos gitu ya, maksudnya itu kan gitu ya, bisa penurunan tanah gitu ya. Itu kan kalau misalnya dalamnya itu gimana ya? Tahu kue sus nggak? Tahu kue sus kan? Pasti semuanya pernah makan kue sus kan? Ya kan? Iya Ibu. Nah, lahan basah itu bukan kayak gitu Rajib ininya, strukturnya gitu. Jadi memang kalau kita lihat, jadi ibaratnya tuh kayak cookies gitu. Cookies itu kan dia punya banyak pori kan gitu. Nah, kondisi lahan basah itu seperti itu, dengan tanah yang kemudian dia pori-porinya tuh ke kosong dan kemudian keisi sama air. Jadi semakin padat aja gitu. Nah, beda bukan kondisinya seperti kue sus yang ketika ada tanah di permukaan kemudian di dalamnya itu air gitu ya. Bukan kayak gitu tuh kondisinya. Jadi di dalamnya itu ada kayak gimana ya contohnya ya? Aduh. Bukan kroffel. Kayak cookies aja deh. Cookies tuh kan sebenarnya dia cepat bisa hancur kan gitu. Ya kan, bisa hancur kan, gampang buat hancur kan kalau cookies. Tapi kan dia masih punya pori. Nah, kondisinya lahan basah tuh seperti itu. Bukan tadi kayak kue sus yang kalau misalnya kita ambil plaknya, kemudian dia bisa kempes gitu. Lahan basah itu tetap dia strukturnya seperti lahan tanah biasa gitu. Tapi terisi, pori-porinya itu diisi dengan air. Gitu aja. Jadi kalau misalnya tadi mungkin nggak sih akan terjadi penurunan tanah gitu ya? Ya mungkin aja sebenarnya kalau ada pergeseran lempeng tektonik dan lain sebagainya. Tapi bukan karena si tanahnya ini kering gitu. Hilang airnya tuh kemudian akan terjadi itu kayaknya resikonya minim sekali. Beda halnya dengan adanya pergerakan lempeng bumi gitu ya, kemudian geser si kondisi geologi tanah di dalamnya itu kemudian itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah dengan adanya peralihan tata guna lahan karena misalnya si sawah ini kering kemudian dia dibikin perumahan, apakah akan ada potensi terjadi penurunan itu? Kalau karena kering airnya itu enggak. Kalaupun ada potensi itu sangat rendah gitu potensinya. Hal tersebut bisa terjadi kenapa? Ya kalau misalnya tadi yang penurunan kayak gitu tuh terjadinya biasanya karena pergerakan lempeng bumi gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan air. Jadi itu pergerakan tahunan aja kan, lempeng bumi itu kan kita semua tahu kan bahwa setiap tahun tuh bergeser berapa derajat kayak gitu kan. Ada gerakan lempeng bumi gitu. Itu saya nggak belajar tuh, cuma kayak tahu sepintas gitu doang. Tapi nggak ada Rajib gitu. Jadi potensinya rendah sekali kalaupun ada. Jadi lebih kayak ketika dirubah menjadi perumahan gitu ya, karena tadi tanahnya itu kan tadi kan ada kondisi aerobik, anoksik, kemudian anaerobik gitu ya. Jadi tanahnya itu bisa jadi pH-nya rendah gitu, kemudian akan berpengaruh pada air tanahnya. Jadi ketika sawah, kalau teman-teman nih rumah perumahannya bekas sawah, bisa dicek di air tanahnya, biasanya besinya lumayan tinggi gitu. Kenapa besi? Itu kan akan terakumulasi dia di pH yang rendah. pH rendah itu bisa melarutkan besi kan. Jadi air dengan pH rendah itu biasanya mengandung besi karena dia bisa melarutkan besi gitu. Biasanya kalau misalnya teman-teman buka tuh keran airnya, kalau airnya langsung dari sumur, akan ada, kalau di bak mandi itu akan ada warna kayak kuning orange gitu. Nah, itu menandakan bahwa besinya tinggi atau misalnya air itu agak kesat. Nah, itu sih gitu yang setahu saya ya, ketika terjadi perubahan tata guna lahan seperti itu, dampak yang paling gampang kita identifikasi untuk masyarakatnya adalah airnya kurang bagus gitu. Kemudian kalau dari segi lingkungan, nah teman-teman kan belajar AMDAL.
itu ada perubahan rona lingkungan awal. Yang mana tadi kalau misalnya kan di sawah itu ada tumbuhannya, ada hewannya gitu ya, ada cacing dan lain sebagainya yang menyuburkan ketika dibangun rumah. Yang tadi misalnya harusnya dia itu jadi lahan terbuka hijau, kemudian jadi perumahan yang harusnya bisa menyerap panas, kemudian jadi memantulkan, kan jadinya menambah potensi efek rumah kaca gitu. Itu yang kita pelajari waktu ekologi mungkin ya, dari yang lahan terbuka hijau, RTH, ruang terbuka hijau, kemudian dibangun menjadi perumahan. Nah kemudian dibangun jadi perumahan, kemudian efeknya adalah sinar matahari itu tidak bisa diserap oleh si ruang terbuka hijau ini, si sawah ini gitu, tapi malah dipantulkan oleh atap-atap rumah begitu. Mungkin lebih ke sana gitu ya, Jip ya, efeknya gitu ya. Bukan ke struktur tanahnya gitu. Kira-kira terjawab nggak, Jip? Saya agak muter-muter nih menjelaskan yang tadi. Iya Ibu, terjawab. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Jadi kan tadi saya bahas sedikit tentang konvensi Ramsar yang mana difungsikan untuk melakukan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan gitu. Jadi kalau bisa lahan basah alami itu kita manfaatkan, kita optimalkan untuk digunakan gitu kan. Salah satunya tadi kayak misalnya lahan gambut yang bagaimana caranya dikelola supaya bisa digunakan untuk sebagai lahan pertanian dan juga perkebunan gitu, sehingga tidak mempengaruhi komposisi dari ruang terbuka hijau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di konvensi Ramsar itu jadinya diturunkan, kalau di kita di Indonesia tuh ada keputusan presiden gitu ya, yang jadi turunan dari konvensi ini. Kemudian ada beberapa wilayah yang lahan itu kemudian dijadikan kawasan strategis untuk dilindungi gitu ya, kayak hutan-hutan lindung lah, kayak taman nasional gitu ya. Itu dijadikan salah satu bentuk dari pengelolaan dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan di Indonesia gitu. Dan itu tidak hanya di Indonesia sih, di seluruh dunia gitu, di semua negara gitu. Semuanya jadinya mengikuti konvensi Ramsar ini karena memang sudah jadi keputusan bersama gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada sekitar 7 gitu yang jadi situs Ramsar ini sendiri. Ada di Jambi, di Taman Nasional Berbak, kemudian ada di Kalimantan Barat, Danau Sentarum, kemudian kalau di Jakarta itu Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, kemudian di Sulawesi Tenggara itu Taman Nasional Rawa Aopa, Taman Nasional Sembilang di Sumsel, Taman Nasional Wasur di Papua, dan juga Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Nah, itu yang menjadi 7 situs Ramsar yang memang sudah dilindungi dan juga sudah dilindungi oleh pemerintah begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ibu izin tanya lagi Bu, boleh nggak? Oke, bangga. Ya Bu, jadi saya kalau nggak salah pernah baca itu karakteristik dari lahan basah ini harus memiliki vegetasi yang khas atau khusus Bu. Apakah benar Bu emang gitu? Jadi kan karena dia tuh ada unsur tanah dan juga air gitu ya. Ada unsur kehidupan di situ. Ada bahan organik di sana gitu. Pasti akan bisa. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa ada tanaman, ada hewan yang mungkin bisa tumbuh di sana, yang bisa tumbuh dan berkembang biak. Tapi memang dia itu
bisa beradaptasi dan memang bisa bisa mampu hidup di situ gitu. Jadi kan dibilang vegetasinya tertentu kan gitu ya Wildan ya gitu. Jadi kayak sawah aja gitu. Kayak sawah vegetasi yang bisa hidup kan ada padi kan gitu ya. Jadi memang itu pasti ada gitu. Beda halnya kalau misalnya rawa dari air asam tambang. Itu kayaknya susah sih buat hidup ya gitu. Si vegetasinya. Jadi kalaupun misalnya lahan basah itu syarat lahan basah itu ada vegetasinya, kayaknya agak kurang tepat sih gitu. Karena tadi lahan basah itu bisa dibentuk. Nah, syaratnya misalnya kayak air asam tambang itu kan jadi lahan basah juga sebenarnya. Kenapa? Karena ada unsur tanah dan juga ada air, tapi airnya ini bukan air asin, bukan air payau, bukan air tawar, tapi air asam tambang yang mengandung banyak logam berat. Nah, ini tuh ada di lahan-lahan pertambangan. Jadi kalau misalnya syaratnya adalah ada vegetasi juga, kayaknya kurang tepat gitu. Karena lahan basah itu bisa terbentuk karena berbagai kondisi gitu ya. Kemudian kita harus melihat dulu bagaimana airnya. Kalau misalnya ada aja sih sebenarnya yang kayak misalnya air asam tambang, kemudian ada tumbuh, biasanya ada lumut dan lain sebagainya, itu vegetasi juga kan namanya gitu. Tapi biasanya tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena banyak logam berat di sana. Jadi kalau misalnya si lumut ini bisa hidup, berarti si lumut ini memang bisa jadi bioindikator untuk pencemaran logam berat. Tapi tadi balik lagi, pertanyaannya apakah harus gitu? Kayaknya kurang tepat sih kalau harus, tapi mungkin bisa tumbuh gitu. Karena dia si tanamannya itu, si vegetasinya itu harus memiliki karakteristik seperti karakteristik lahan basah tersebut gitu. Begitu mungkin Wildan kira-kira. Makanya kalau misalnya kita fungsikan dia sebagai agen fitoremediasi gitu ya, media untuk fitoremediasi, ketika kita mencoba tanaman vegetasi itu kita harus melakukan aklimatisasi dulu. Jadi kita coba dulu nih, misalnya si air yang kita pakai nih gitu, dia itu ada logam beratnya, ada merkurinya 10 ppm misal gitu. Dengan merkuri 10 ppm ini kita aklimatisasi nih si vegetasinya, misalnya Puronticus gitu ya. Kita aklimatisasi dia selama 7 hari gitu. Apakah si Puronticus ini bisa hidup dengan kadar 10 ppm tadi, kadar merkuri 10 ppm tadi gitu. Itu harus kita cek dulu, kita lihat dulu. Itu belum masuk ke dalam proses apakah Puronticus ini bisa menurunkan. Kita baru melihat apakah si Puronticus ini bisa beradaptasi dengan kondisi air yang mengandung merkuri sebanyak 10 ppm. Kadang ketika kita coba, dia di hari kedua, di hari ketiga mati gitu. Menguning, kemudian mati. Berarti kan dia nggak sanggup tuh dengan 10 ppm. Kita bisa turunkan lagi, misalnya di 75% gitu ya, kandungan si merkurinya gitu. Apakah dia bisa hidup gitu. Baru ketika dia bisa beradaptasi, baru kita coba untuk penurunan itu seperti apa gitu. Jadi tidak bisa langsung. Makanya kenapa di vegetasi karakteristik yang si lahan gitu. Begitu mungkin ya penjelasan singkatnya terkait dengan fitoremediasi menggunakan wetland. Nah, tadi sebenarnya juga sempat disinggung gitu ya sama Rajib ketika sawah itu kering gitu. Kemudian dia dialihfungsikan menjadi permukiman gitu ya. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang kemudian mendasari konvensi Ramsar itu juga gitu ya. Jadi kan kita tahu tadi bahwa lahan basah ini adalah salah satu bentuk ekosistem gitu. Ada tanah, ada air, ada sumber kehidupan di sana, kemudian ada vegetasi, ada fauna yang tertentu yang bisa hidup di sana. Artinya kan ada biodiversity di sana gitu. Ketika itu dialihfungsikan, maka kita akan memusnahkan satu ekosistem. Gitu kan. Nah, dengan ini kan sebenarnya jadinya mengancam juga ya gitu, karena semua makhluk hidup itu kan punya fungsinya masing-masing ya di ketika mereka ada, mereka punya fungsi masing-masing untuk menunjang kehidupan manusia juga sebenarnya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka memang dijadikan salah satu dasar bahwa kenapa sih kita wajib untuk melakukan pengelolaan dan juga pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir perubahan tata guna lahan tersebut yang lahan basah kemudian menjadi
permukiman dan lain sebagainya gitu ya. Karena laporannya di tahun 1970 itu sampai tahun 1970 sudah 35% lahan basah itu yang menghilang gitu, yang sudah berubah gitu menjadi lahan dengan peruntukan yang lain gitu. Nah, dengan perubahan ini dampaknya adalah tadi serapan panas berkurang gitu ya, serapan sinar matahari berkurang, kemudian serapan karbon berkurang. Kenapa? Karena lahan basah itu ternyata dia bisa menyerap karbon yang dihasilkan dari emisi-emisi gas gitu. Nah, dengan semakin tahun terus berkurang gitu ya si lahan basah ini, maka dia juga ternyata menjadi salah satu poin yang menyebabkan percepatan pemanasan global, percepatan perubahan iklim akibat pemanasan global gitu. Jadi ini yang menjadi dasar juga kenapa kita harus melakukan pengelolaan lahan basah. Gitu. Jadi ujungnya nggak jauh-jauh nih, pasti kalau udah begini gitu ya, udah perubahan tata guna lahan, itu pasti ujungnya adalah arahnya ke pemanasan global gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Bisa dipahami konsep dasar dari lahan basah, teman-teman? Gak ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Jadi nih, udah jelas nih konsep besar dari lahan basah. Apa itu lahan basah? Sudah paham ya? Paham, Ibu. Oke. Kalau nggak ada lagi, ya bisa kita cukupkan pertemuan pertama ini. Ya, rapel dengan pertemuan kedua yang dirapel dengan pertemuan pertama gitu ya. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya bahas di grup gitu ya, maksudnya apa yang akan kita pelajari minggu depan gitu. Dan siapa tahu saya kepikiran tugas udah gitu ya, jadi nanti saya share juga di grup gitu. Saya masih belum punya ide nih, apa yang harus dilakukan supaya teman-teman bisa paham bagaimana sih lahan basah itu sebenarnya gitu. Oke? Bu, saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan, Dip. Mungkin nggak tahu Ibu bakal ngejelasin di materi selanjutnya atau enggak. Ini yang peraturan tentang lahan basah itu yang mana ya, Bu? Soalnya saya dapat cuman yang peraturan pemerintah nomor 71 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut itu sama, Bu? Iya. Terus ada, kalau ini ya, saya belum baca sih peraturan yang terbaru gitu ya, ada PP terbaru karena, tapi ada di yang mendasari yang paling utama itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada turunannya kan PP 71 Tahun 2014 tentang pengelolaan ekosistem gambut gitu ya. Kemudian sebentar. Di Kepres RI nomor 48 tahun 91 itu turunan dari konvensi Ramsar gitu. Cuma saya belum tahu apakah ada peraturan keputusan Presiden Kepres yang baru gitu atau misalnya peraturan yang baru, regulasi yang baru yang menggantikan itu. Cuma untuk di Indonesia ratifikasi dari konvensi tersebut ada di Kepres RI nomor 48 tahun 91 untuk konvensi Ramsar. Tapi kalau misalnya kita melihat dari regulasi tertinggi kan undang-undang ya gitu, di undang-undang tuh ya tadi di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 gitu tentang perlindungan pengelolaan lingkungan. Kalau nggak salah tuh ada yang baru kan ya, Rida kemarin tuh PP ya, Rida yang 2021 itu nomor 22 tahun 2021 tuh PP ya.
Rida? Izin jawab Bu, kalau nggak salah iya Ibu, PP. PP ya, berarti itu turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih gitu. Jadi ya masing-masing punya ini ya gitu. Jadi kalau di sini kan ada, kalau untuk gambut udah ada sendiri gitu, karena emang sebagian besar lahan di Indonesia itu kan gambut, karena Pulau Sumatera dan Kalimantan tuh kaya akan gambut gitu. Mungkin jadinya itu jadi concern pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap ekosistem gambut. Karena mempengaruhi juga ketika ekosistem gambut itu dirusak gitu, pengaruh juga ke produksi sumber daya alamnya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi yang konvensi itu di Kepres tadi, dan kemudian teknis-teknis terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sudah diatur di PP nomor 22 tahun 2021 gitu. Itu yang Pertek dan lain sebagainya. Kalau kemarin Rida menjelaskan ke saya sih bilangnya itu semuanya air, tanah, udara, semuanya di situ ya Rida ya gitu untuk pengelolaan teknisnya gitu ya. Ya nggak Rida? Iya Ibu, kalau dari yang kemarin saya baca ada nyampur Ibu di situ, dijadi satu. Oke, nah begitu ya Rajib ya. Silahkan di-download dan dibaca-baca gitu ya untuk peraturan-peraturannya. Baik Ibu. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Yang jelas di sini yang penting kita semua bisa sepakat dulu konsep dari lahan basah itu seperti apa. Untuk kedepannya kita diskusikan bareng-bareng lagi ya teman-teman. Oke? Oke, kalau gitu saya cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktu di weekendnya gitu ya. Silahkan beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum.